anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran yang keempat, masih dalam subtema 1, hidup rukun di rumah. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar antara Mutiara dan Udin ya, kakak dan adik. Di sini si adik bilang begini ya, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dek, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu dek. Nah, di situ ada ungkapan kutu buku seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya, itu udah ada ungkapan. Di sini kita bertemu lagi dengan ungkapan kutu buku, di mana kutu buku itu artinya bukan buku yang ada kutunya, tapi di sini artinya adalah orang yang gemar atau rajin membaca buku. Nah, itu disebutnya kutu buku. Kemudian kita masuk dalam angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Nah, tadi ada yang mengingatkan saja untuk ungkapan, sekarang kita belajar tempat suatu bilangan. Nah, ini 20-an, berarti nulisnya kita 20 karena puluhannya di sini berjumlah 10-nya ada 2. Nah, satu tumpukan itu 10, jadi kita menyebutnya itu berjumlah 20. Ditambah ada kubus satuan, cuma berjumlah 1. Jadi kita tambahkan 20 ditambah 1. Berarti kita jumlah hasilnya 21. Nah, kesimpulannya di sini 21 terdiri atas 20-an dan 1 satuan. Kalau untuk yang 21 itu 20-an dijumlah atau ditambah 1 satuan. Kemudian untuk 21 itu hasilnya dari 20 ditambah 1. 2 itu angka 2 di tempat puluhan, sedangkan untuk 1 itu adalah angka 1 di tempat satuan. Jadi itu adalah tempat suatu bilangan ya. Ada puluhan dan satuan. Juga ada ratusan. Sekarang kita belajar di sini. Nah, kita bertemu dalam kubus ratusan yang pertama. Coba kalian lihat kubus yang pertama. Nah, itu adalah kubus ratusan. Jadi berjumlah 100. Kemudian yang kedua ada puluhan, berarti 20 tambah 1. Nah, kemudian kesimpulannya 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 20-an dan 1 satuan. Jadi 121 itu hasil dari 100 ditambah 20 dan ditambah 1. 1 menempati ratusan itu nilainya 100, 2 di tempat puluhan itu nilainya 20, dan 1 di tempat satuan itu nilainya 1. Nah, jadi ini kita tadi puluhan dan satuan. Sekarang kita belajar mulai dari ratusan, puluhan, satuan. Nah, jadi setiap bilangan itu ada tempatnya, ada tempat bilangannya. Nah, kemudian kita belajar nih, di sini ada tertera bilangan 2, 3, 4. Nah, 234. Maka angka 4 itu menempati tempat satuan yang paling belakang. Nah, kalau angka 3 itu menempati tempat puluhan. Sedangkan 200 itu yang paling besar untuk menempati tempat ratusan. Jadi kita membacanya 234. Kemudian 370. Angka 0 ini menempati tempat satuan yang paling akhir. Kemudian 7 kita menempati tempat puluhan, dan 300 itu menempati tempat ratusan. Ini dibacanya 370. Kemudian ada ini 506, angka 6 menempati satuan, 0 puluhan dan 500-an. Kemudian 687, angka 7 itu menempati satuan, 8 menempati puluhan, sedangkan untuk yang 6 paling besar itu menempati tempat ratusan. Jadi kalian harusnya lebih paham, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai ratusan, puluhan, satuan. Kita bertemu lagi di pembelajaran keempat. Setelah itu kita belajar bertemu lagi untuk menulis bilangan.
Nah, di sini ada nama bilangan 117. Lambang bilangannya seperti apa? Nah, kita tulis 100 itu angka 1, 17. Nah, puluhannya 10, satuannya angka 7, jadi 117. Kemudian 246. Ratusannya berarti angka 200. Kita tulis di sini 246. Kemudian 394 untuk angka ratusannya, di sini 300, puluhannya 90, sedangkan satuannya adalah angka 4. Seperti itu ya. Kemudian setelah menulis, kita belajar membaca bilangan, membaca lambang bilangan. Di sini ada lambang bilangan 632. Bagaimana membacanya? 632. Nah, 784 dibacanya 784. Kita hanya mengulang kembali ya, supaya anak-anak bisa membaca dan menulis lambang bilangan maupun nama bilangan. Kemudian tuliskan kembali percakapan pada halaman 28 dalam buku tema. Kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Di sini ada dialog percakapan antara kakak dan adik tadi. Nah, tapi ada bagian yang kosong. Nah, kita di sini suruh mengisinya. Yang pertama si adik, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kakak menjawab gimana? Kita jawab, kenapa berterima kasih? Dijawabnya sama kakak, sama-sama dek. Kemudian bertanya lagi seperti ini, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Kakak menjawab, wah hebat kamu dek. Hebat karena si adik mau gemar atau rajin membaca buku supaya pintar. Kemudian si adik, biar kakak menulis lambang bilangan, kita bertanya, halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan kak? Nah, kakak harus menunjukkan lambang bilangan atau halaman bukunya, halaman 121 dek. Nah, karena kita di sini suruh menulis dialognya dengan mencantumkan lambang bilangan. Jadi si adik tanya halaman berapa, kakak mencantumkan lambang bilangan. Nah, selanjutnya Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Nah, jadi selain santun juga rukun sama semua orang. Kemudian orang yang ramah itu akan memiliki banyak teman. Jadi kalau ramah, santun pasti punya banyak teman. Nah, itu untuk pembelajaran keempat. Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran kelima selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.